Kisah Para Rasul, berita ke-18 dan 19. Amin. Ya, tadi ayat kuncinya sudah kita bacakan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan 32 ya. Jadi ini saya akan memberikan sedikit beban berita ini ya. Jadi bukan kesimpulan berita, bukan ringkasan, but IPU yang menjadi beban berita ini ya. Kalau kita membaca pelajaran hayat dengan baik-baik ya, jadi menangkap poin-poinnya, butir-butirnya, mendapatkan kebenaran-kebenarannya ya. Nah, kita akan bisa mendapatkan bebannya ya. Jadi membaca pelajaran hayat itu paling penting menurut saya ya, harus mendapatkan beban berita itu. Jadi apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita, itu paling penting. Kalau kita sudah dapat itu ya, itu bisa menyegarkan kita agak lama ya. Kalau cuma mengingat, menghafal kebenaran-kebenarannya itu agak singkat ya, tidak begitu lama. Nah, karena itu saya mendorong ya, kita juga perlu melakukan itu ya. Jadi ketika memasuki pelajaran hayat, ambil bebannya ya. Tuhan mau bicara apa ya. Karena itu kalau kita baca pelajaran hayat itu memang harus banyak berdoa. Doa-doa yang singkat, doa-doa yang pendek ya. Dengan roh yang mendengar sedemikian ya, kita bisa memohon rahmat Tuhan ya. Nah, saya merasakan setelah menikmati Tuhan 1 minggu ini ya, dari Senin sampai Sabtu ya, saya baru ketemu bebannya itu saya rasakan tuh hari Kamis ya, hari Kamis itu. Jadi saya melihat di sini bahwa Allah itu berdaulat ya. Jadi Allah itu berdaulat, makanya Kristus itu adalah sang perintis. Lebih tepatnya itu adalah leader ya, sang pemimpin atau pangeran, atau dia adalah penguasa dari segala sesuatu. Nah, dan itu pengaturan Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu kita alami di dalam kehidupan gereja, baik berhubungan dengan orang luar, baik berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Oke, jadi bebannya menurut saya adalah ini. Jadi mengalami Allah yang berdaulat, yaitu Kristus sebagai sang pemimpin di dalam kehidupan gereja ya. Nanti coba kita lihat ya. Nah, kok bagaimana Allah sebagai yang berdaulat itu? Ya, coba kita lihat dalam kisahnya Petrus ketika dia ditangkap oleh mahkamah agama saat itu, bukan mahkamah konstitusi tapi mahkamah agama ya. Jadi zaman itu ada namanya satu mahkamah bisa menangkap orang ya. Dan Petrus ditangkap, tapi memang bukan dimasukkan dalam penjara kriminal ya, tapi dia masukkan di penjara umum ya. Nah, tetapi ketika dia ditangkap ini ya, Tuhan mengutus malaikatnya ya, mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan para rasul, Petrus dan para rasul ini ya. Jadi kita melihat perkara ini ya, bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Seolah-olah mahkamah agama ini yang menangkap mereka, tetapi sebenarnya di balik layar itu ada Allah yang berdaulat. Ya, kalau kita terakhir kita baca kitab Ester ya, dalam kitab Ester itu nggak ada disebutin kata Allah. Ya, ada pernah menyadari itu nggak? Ya, tidak ada nama Allah disebut, maksud Allah itu nggak ada. Ya, nama Allah Yehova nggak ada. Ya, tetapi Allah ini tersembunyi, mengatur segala sesuatu untuk mempertahankan satu generasi untuk melahirkan Kristus. Hari ini pun sama, Allah itu berdaulat ya, mungkin tidak kita lihat. Nah, tapi hari ini bebannya adalah kita perlu mengalami Allah yang berdaulat ini. Allah yang tidak kelihatan ini sama seperti Petrus alami, sama seperti Filipus dan Stefanus alami. Bahkan Gamaliel pun saat itu menyadari itu, bahwa Allah ini berdaulat ya. Karena itu di dalam pemahaman kita perlu menyadari ini. Karena kalau kita tidak mengalami Allah yang berdaulat ya, kita akan sulit mempercayakan hidup kita kepada Allah. Jadi kita merasa bahwa hidup ini diatur oleh banyak hal di luar oleh Allah. Nah, khususnya terakhir ini ada masa pandemi ya, banyak orang mengeluh ya, banyak orang
tidak taat mungkin, ya, tidak disiplin, ya, macam-macam, ya. Tetapi satu hal, ada satu perkara yang perlu kita sadari, Allah itu berdaulat. Nah, itu yang perlu kita alami, ya. Nah, saya merasakan baik kita masuk hidup gereja maupun kita beroleh selamat, itu adalah kedaulatan Allah. Ya, kalau saya cerita pengalaman saya, ya, kalau saya mungkin tinggal terus-menerus di kampung halaman saya pribadi merasa saya mungkin tidak akan beroleh selamat, ya, dan saya juga mungkin tidak bisa masuk dalam penghidupan gereja. Tetapi kalau Allah ini berdaulat, ya, Dia memaksa saya, ya, memaksa dengan pengaturannya, dengan pengendaliannya melalui berbagai hal supaya saya bisa masuk ke dalam hidup gereja, bahkan dalam pemulihan Tuhan. Ya, kalau saya lihat ke belakang itu saya bisa terharu, ya, karena menurut saya itu banyak hal yang tidak mungkin saya harus merantau ke Bandung, ya, di bawah pengaturan Tuhan supaya bisa beroleh selamat. Jadi ini sangat luar biasa pengaturan Tuhan. Jadi sekali Tuhan memilih kita, menentukan kita beroleh selamat, menentukan kita berada dalam hidup gereja, Dia mengatur situasi, ya, untuk memaksa kita untuk menerima pengaturannya dan masuk ke dalam hidup gereja, bahtera hidup gereja. Nah, ini perlu menjadi satu pemahaman kita. Allah itu berdaulat. Allah itu mengendalikan, Allah itu mengatur segala situasi. Ya, di masa pandemi ini pun kita perlu memahami ini. Kalau kita tidak memahami ini, ya, kita nanti ya kayak orang-orang di luar sana, ya, mengeluh, ya, terus masalah terus, ya, tidak ada pengharapan, bahkan hidupnya akan tersiksa. Nah, saya merasakan setiap kaum beriman perlu mengalami Allah yang berdaulat. Nah, kenapa kita bisa mengalami Allah yang berdaulat? Nah, kita ini dalam pemulihan Tuhan bersyukur, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat berapa tadi kita sudah bacakan? Ayat 31, ya. Di sana dikatakan bahwa Allah meninggikan Kristus menjadi apa? Perintis dan juru selamat. Nah, kata perintis tadi kita bacakan adalah bahasa Yunani-nya adalah arkegos atau arsegos, ya. Itu artinya adalah bahwa dia adalah pangeran. Dia adalah penguasa raja dari segala raja, atau dia adalah sang pemimpin itu. Jadi Kristus ini adalah sang pemimpin kita. Ya, di dunia ini, ya, di rumah, dimanapun kita memiliki pemimpin, ya, yang mengarahkan kita, yang mengendalikan kita, yang mengatur kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa ada satu pemimpin yang sejati, yaitu Kristus. Dia mengendalikan kita, dia mengatur kita, ya. Bahkan dia mengatur situasi buat kita. Nah, saudari, pengalaman akan Kristus ini apresiasi. Jadi Kristus adalah pemimpin saya, ya. Memang di dunia pemerintahan ini ada pemimpin, ada presiden, ya, ada raja-raja, ada pemimpin sekolah, ada pemimpin di kantor. Tapi kita mempunyai pemimpin yang sejati, yaitu Kristus. Nah, saudari, kalau kita melihat perkara ini, ya, dalam penghidupan gereja, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, kita mengalami Kristus yang berdaulat, mengalami Allah yang berdaulat. Nah, ini akan memberikan efek yang sangat besar, ya. Oke, kita coba lihat nanti satu contoh, ya, bagaimana orang-orang yang mengalami Allah yang berdaulat ini, ya. Saya sangat terkesan dengan contoh ketika ada masalah dalam penghidupan gereja mengenai ada pembagian makanan. Mungkin saat itu, ya, gereja-gereja sebelum mulai itu ketika ada janda-janda, yang gereja itu memperhatikan mereka, dan ternyata ada masalah. Mungkin ada yang pembagiannya tidak merata, mungkin, ya. Tapi kita nggak tahu, ya. Akhirnya Rasul itu melatih hikmat, ya. Jadi beda sama kasus Ananias dan Safira, itu benar-benar dihakimi oleh Allah, ya, langsung mati. Tapi masalah ini, karena masalah bahasa, masalah ras ini, bukan langsung dimatikan, tetapi apa? Rasul berdoa, ya, dan mereka memiliki hikmat, pilihlah 7 orang, ya, yang penuh roh dan hikmat. Nah, ada 7 orang, dan ternyata ada 2 orang, ya, kita tahu, ya,
Stefanus dan Filipus. Ya, kalau kita lihat kisahnya, nanti ada kisahnya. Filipus ini seorang penginjil yang besar, ya. Terus Stefanus itu seorang guru yang besar, ya. Dia seorang pengajar yang besar, ya. Tetapi dia disuruh melayani, mungkin diaken saat itu ya, pelayanan meja istilahnya, membagikan konsumsi atau mungkin sembako kepada para janda. Dia menerimanya, Filipus dan Stefanus ini. Artinya apa? Dua saudara kita ini benar-benar mengalami Allah yang berdaulat. Jadi artinya apa? Saya mungkin sudah punya istilahnya kebenaran yang tinggi, ya. Saya bisa menginjil luar biasa. Tapi dia tetap mau melayani hal kecil, pelayanan meja. Rasul Petrus mengatakan bahwa tidak baik bagi kami untuk melayani meja. Kenapa? Karena supaya kami tidak melalaikan doa dan firman. Jadi berdoa dan berfirman, ya, berbicara firman, itu adalah satu pelayanan yang tidak boleh hilang. Nah, karena itu tujuh diaken ini harus melayani meja ini. Nah, Filipus dan Stefanus, dia tidak bersungut-sungut. Ya, mungkin kalau kita dalam hidup gereja suruh bersihkan balai sidang, ya toh, suruh bersihkan toilet, ya. Itu kadang-kadang perlu pengaturan Tuhan. Ya. Nah, orang yang menerima pengaturan Tuhan tidak akan bersungut-sungut atas apa yang diatur para mungkin pemimpin dalam hidup gereja atau pemimpin di semesta ini, ya, di dunia kerja, ya, tidak akan bersungut-sungut. Dia akan menerimanya dengan sukacita. Bahkan tadi di ayat 32, ya, kita melihat, ya, Petrus berkata, ya, orang-orang yang taat itu akan menerima Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak belajar taat atau menerima pengaturan Tuhan, kita akan sulit menikmati kasih karunia. Jadi kalau kita mau menikmati Tuhan dalam hidup gereja, mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita perlu taat kepada pengaturan Tuhan. Jadi hidup gereja itu ada kasih karunia, ya, tapi juga ada kedaulatan Tuhan, ya. Nah, misalnya kayak hari ini kita ada hall 1, hall 2, hall 3, itu kan ada pengaturannya, ya. Nah, kita perlu menerima dengan baik-baik. Atau mungkin kita diatur berkoordinasi dengan saudara atau saudari yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kita. Nah, kita harus menerimanya tanpa bersungut-sungut. Nah, ketika kita menerimanya dengan tidak bersungut-sungut, menerimanya dengan sukacita, ya, kita lihat tuh, Filipus dan Stefanus itu, ya, hakiki dia itu ternyatakan. Jadi kalau orang memang baik, hakikinya memang baik, bukan tergantung kepada pelayanan praktis yang dia lakukan. Makin kita melayani, makin kita taat kepada pengaturan Tuhan, ya, makin ternyatakan ministry kita, pelayanan kita itu, ya. Jadi saya merasakan inilah beban berita 18 dan 19, ya. Perlu mengalami Allah yang berdaulat. Perlu mengenal Kristus sebagai sang pemimpin, ya, di dalam hidup gereja, ya. Bahkan ada satu contoh, mungkin ya tidak baik, ya, tapi satu contoh juga. Gamaliel, ya. Gamaliel itu adalah pemimpin besar di zaman itu, pemimpin agama Israel, ya, agama Yahudi. Dia juga menyatakan, kalian itu kalau ini pengaturan Allah, kalau ini memang berasal dari Allah, kamu melawan mereka itu percuma. Nah, itu Gamaliel. Cuma sayangnya Gamaliel itu tidak mengenal ekonomi Allah, ya. Jadi hari ini pun satu pihak kita mengenal kedaulatan Tuhan sebenarnya itu sama dengan mengenal apa pergerakan Allah di zaman ini. Tuhan mau apa di zaman ini. Jadi Allah kan berdaulat nih, ada pengaturan-pengaturan yang Tuhan Allah di tiap zaman atur, ya. Itu adalah untuk ekonominya, untuk hidup gereja. Jadi saudari, memang situasi pandemi, ya betul, ya toh. Situasinya tidak mengenakan, ya. Bahkan beberapa ahli ekonomi sudah mengatakan bahwa Indonesia ini resesi, betul, ya. Jadi kalau kita melihat ini, melihat resesi ekonomi ini, tambah lama iman kita ciut. Kita perlu berjaga-jaga, ya betul. Tapi satu pihak kita perlu mengalami Allah yang berdaulat. Kita perlu berdatang kepada Tuhan. Tuhan, kalau Allah yang berdaulat, ya.
Kami perlu menikmati kasih karunia-Mu, perlu taat kepada pengaturan. Ya. Dengan demikian apa? Dalam setiap situasi kita bisa menerima Roh Kudus. Nah, kenapa ada beberapa orang bersungut-sungut ya tidak menerima pengaturan Tuhan? Yaitu mereka akhirnya apa? Tidak menerima roh itu. Ya, jadi kalau kita di dalam situasi kita, apapun yang Tuhan atur di lingkungan kita, mungkin kita tidak mengerti saat itu, ya. Hal yang paling penting adalah tidak bersungut-sungut atau taat. Ya. Negatifnya tidak bersungut-sungut, positifnya adalah kita taat. Semakin kita taat, ya pelajaran taat ini gak mudah ya. Di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di gereja, ya di pemerintahan, taat ini. Taat itu adalah totalitas dari percaya. Jadi kalau kita percaya, kalau kita mengakui, ya kita akan taat. Ketika orang taat, dia akan menerima berkat. Dari di ayat 32 saya tekankan lagi ya. Bagi orang yang menaatinya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang menaati. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, taat kepada kedaulatan Tuhan, ya kita menerima Roh Kudus. Amin. Ya, witness ya. Amin. Ini pelajaran yang besar ya. Tidak bisa langsung sehari 2 hari kita langsung dapatkan ya. Karena menerima kedaulatan Tuhan itu, apalagi itu kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu gak mudah menerima pengaturan Tuhan ya. Semoga melalui pengalaman Petrus, pengalaman Stefanus, pengalaman Filipus ya, Gamaliel juga dalam pengaturan Tuhan ini untuk menyelamatkan hidup gereja saat itu ya, menjadi juga pengalaman kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Oh Allah lah yang berdaulat. Tuhan bukanlah mata rohani kami, supaya kami bisa melihat Allah yang berdaulat ini. Oh Allah yang tersembunyi ini. Bahwa Tuhanlah pemimpin yang sejati. Tuhanlah penguasa dari segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh kami mengingat gereja-Mu di Solo Tuhan. Oh biarlah berada dalam pengaturan-Mu, berada dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah perintis. Amin. Allah pemimpin. Amin. Juru selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima atas kasih. segala sesuatu. Amin. Kau berada di bawah kendali-Mu. Amin. Yang mengendalikan kami. Amin. Yang mengendalikan gereja-Mu. Ya. Gereja-Mu di Solo. Amin. Tuhan rahmati kami. Ya Tuhan. Setiap pengaturan. Amin. Supaya kami semua bisa taat. Amin. Kami semua bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Karena Engkau akan mencurahkan Roh-Mu untuk menguatkan kami, merawat kami, merawat saudara-saudari kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.